Dari penjelasan Ibnu Mas'ud, eh, di penduduk Madinah terdapat dua orang munafik yang melarikan diri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memiliki niat untuk bergabung dengan orang-orang musyrik. Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan pada ayat ini bahwa di tengah jalan keduanya tertimpa hujan. Mereka petir dan kilat saling menyambar sehingga membuat mereka merasa cemas apabila mereka tersambar petir-petir tersebut dan pendengaran mereka dan menyambar pendengaran mereka sehingga mereka mati karenanya. Kemudian dua orang tersebut berjalan ketika kelebat cahaya kilat muncul dan kemudian berhenti ketika cahayanya hilang karena mereka tidak dapat melihat apapun. Oleh karena itu, mereka pun berkata bahwa keesokan harinya akan menemui Nabi Muhammad SAW untuk dibayat dan kembali menyatakan serta memperbaiki keislaman mereka lagi. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa perumpamaan Allah mengenai orang munafik seperti dua orang munafik di Madinah. Ketika mereka mendatangi majelis Rasulullah SAW, mereka menutup telinga dengan jari-jarinya. Sedangkan di sisi lain, mereka juga takut dengan pembicaraan Rasulullah SAW yang menyebut mereka, sehingga apabila keadaan mereka diketahui, menyebabkan mereka dapat dibunuh. Kemudian yang terakhir, yang keempat yaitu penafsiran Al-Quran dengan perkataan tabi'in. Nah, penafsiran Al-Quran dengan perkataan tabi'in sebenarnya itu menimbulkan perbedaan pendapat antara para ulama. Ada ulama yang memasukkan penafsiran tabi'in ke dalam kategori tafsir bil maksur. Ada pula ulama yang tidak memasukkan penafsiran tabi'in dalam kategori tafsir bil maksur. Karena contohnya Al-Zarkani. Beliau mengungkapkan bahwa penafsiran dari kalangan tabi'in tidak tergolong penafsiran bil maksur, sebab tidak bertemunya tabi'in dengan Rasulullah SAW secara langsung. Selain itu, langkanya riwayat yang sahih dari penafsiran yang diriwayatkan oleh tabi'in dan cerita-cerita Israiliyat yang masuk dalam penafsiran tabi'in. Sedangkan menurut Mana Al-Qattan, beliau memasukkan penafsiran tabi'in dalam tafsir bil maksur dengan syarat tabi'in tersebut berasal dari para pembesar tabi'in. Sebab menurut beliau para pembesar tabi'in mayoritas masih bertemu dan berguru secara langsung dengan para sahabat. Adapun contoh penafsiran tabi'in dapat kita lihat pada penafsiran Mujahid bin Jabar. Mujahid bin Jabar ini berguru pada Ibnu Abbas. Penafsirannya itu bersifat global atau ijmali, yakni menafsirkan sebagian ayat Al-Quran secara ringkas dan padat, kemudian tidak mencantumkan perangkat-perangkat tafsir seperti asbabun nuzul, munasabah nasikh dan nasikh mansukh, dan sebagainya. Nah, contohnya bisa kita lihat pada Quran Surat Al-Adiyat ayat 1-3 yang berbunyi, wal adiyati dobha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha. Terjemahnya, demi kuda-kuda demi kuda-kuda perang yang berlari kencang terengah-engah, yang memercikkan bunga api dengan entakan kakinya, yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Ketiga ayat ini ditafsirkan oleh Mujahid. Yang pertama, yaitu al-adiyati dobha, demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Mujahid menafsirkan bahwa kuda-kuda tersebut ialah kuda-kuda yang terdengar suaranya ketika lari. Kemudian untuk ayat kedua, yang memercikan bunga api dengan entakan kakinya. Mujahid menafsirkan eh, ayat kedua sebagai dengan memperdaya kuda-kuda jantan. Selanjutnya ayat ketiga ditafsirkan sebagai kuda-kuda yang digunakan untuk berperang. Dalam penafsiran yang dilakukan oleh Mujahid ini dilakukan secara padat dan ringkas, tanpa mencantumkan perangkat tafsir sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, serta hal ini dilakukan pada seluruh penafsiran Al-Quran yang ia lakukan. Kemudian yang terakhir yaitu contoh-contoh kitab yang masuk dalam kategori tafsir bil maksur. Nah, di antara kitab-kitab tafsir yang termasuk dalam kategori penafsiran bil maksur ialah yang pertama, kitab Jami'ul Bayan an Ta'wilul Quran, karya Abu Ja'far Abu Muhammad bin Jarir At-Tabari. Kitabnya tergolong kitab tafsir yang paling banyak periwayatannya.
mencakup pendapat para sahabat, tabi'in, serta dianggap sebagai pedoman pertama bagi para mufassirin. Kemudian yang kedua yaitu tafsir Al-Quranul Azim atau dikenal dengan istilah tafsir Ibnu Katsir. Pengarangnya yaitu Abu Al-Fida Imaduddin bin Amr bin Katsir Ad-Dimashqi. Tafsir ini merupakan salah satu tafsir yang masyhur sebagai tafsir bil maksur dan menempati posisi kedua setelah tafsir At-Tabari. Kemudian yang ketiga, tafsir Ad-Durrul Mansur At-Tafsirul Maksur. Kitab tafsir ini dikarang oleh Imam Al-Hafiz Jamaluddin Abdurrahman Ibnu Abu Bakar Muhammad As-Suyuti As-Syafi'i. Kemudian yang keempat, tafsir Al-Baghawi atau Ma'alimut Tanzil. Pengarang kitab tafsir ini ialah Imam Al-Husain Ibnu Mas'ud bin Muhammad Baghawi. Tafsir ini digolongkan sebagai kitab tafsir menengah yang dalam kitabnya banyak dicantumkan pendapat para sahabat serta tabi'in. Kemudian adapun kesimpulan dari makalah ini ialah yang pertama, tafsir bil maksur merupakan tafsir yang dilandaskan pada riwayat yang sahih, baik penafsiran melalui Al-Quran dengan Al-Quran, hadis Nabi yang berfungsi sebagai penjelas Al-Quran, riwayat dari para sahabat karena pengetahuan mereka yang lebih luas dan mendalam terhadap kitabullah, serta pendapat para tabi'in karena mayoritas dari mereka menerima penafsiran melalui para sahabat. Kemudian terdapat 4 cara kerja atau metode penafsiran secara bil maksur. Yang pertama yaitu penafsiran ayat Al-Quran dengan Al-Quran, penafsiran ayat Al-Quran dengan hadis, penafsiran ayat Al-Quran dengan perkataan Rasulullah SAW, serta penafsiran ayat Al-Quran dengan perkataan tabi'in. Nah, adapun contoh-contoh kitab tafsir sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Baik, itulah tadi pemaparan materi kami mengenai tafsir bil maksur. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri. Oke, Ustaz sekalian insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita beralih ke sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Barangkali di antara teman-teman ada pertanyaan atau ada saran atau kritik yang membangun. Oleh karena itu, kami persilakan kepada Ustaz-Ustaz sekalian. Mungkin ada berisi di sini. Halo, Oh, iya iya Ustaz. terlalu mungkin terus bilang ke suaranya mungkin atau bisa dipesan. Oke, diketik saja kapan kita Ustaz. Kedengaran tapi kecil sih kalau kita. Ya, mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan tentang tafsir bil ma'sur ini. Oke, Silakan. Ustadz. Oh iya, saudari Ustazah Aninda Wahyuni. Ya. Sebelumnya terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Sebagaimana tadi telah dipaparkan oleh pemateri bahwasannya tafsir bil matsur itu adalah tafsir yang berasal dari riwayat-riwayat yang sahih. Yang dimana salah satunya ada dimasukkan penafsiran dari para tabi dan tabiin. Eh, Tadi juga sudah dijelaskan sedikit bahwasannya terkait dengan adanya eh, dengan diadakannya penafsiran Al-Quran dengan perkataan tabi'in ini menimbulkan banyak reaksi dari para ulama yang dimana masing-masing memiliki perbedaan pendapat. Namun pertanyaan saya, eh, bagaimana sebenarnya, apa sebenarnya eksistensi dari adanya penafsiran Al-Quran dengan perkataan tabi'in ini? Maksudnya bagaimana, apakah tidak bagaimana jika suatu penafsiran itu eh, walaupun dia dikategorikan sebagai tafsir bil matsur, namun kita tidak memasukkan perkataan tobiin, apakah itu tidak masalah? Jadi pertanyaan saya ini lebih ke apa eksistensinya atau apa manfaat dari eh, ke kehadiran dari penafsiran dengan perkataan tobiin. Sekian. Oke, baik. Mungkin oke, saudara Khun Al-Fadil, Ustadz Aji Saputra. Ya, Fadol. ya. Sebelumnya
maaf ini kamera, tapi alhamdulillah kami menyimak dengan baik dan dengan pemaparan yang begitu luar biasa. Kami tertarik membahas tentang tafsirul Quran bil Quran tadi itu, yang menjadi pertanyaan kami kepada eh, Tuktina moderator, Tuktina pemateri, bahwa apakah ilmu munasabah itu juga termasuk tafsirul Quran bil Quran, karena sejauh yang kita ketahui kan eh, ilmu munasabah itu keterkaitan antara satu ayat dengan ayat setelahnya atau ayat sebelumnya. Apakah itu ilmu munasabah bisa kita kategorikan sebagai tafsirul Quran bil Quran? Mungkin itu saja, jadi terima kasih. Oke, baik. Eh, ada juga masuk pertanyaan di kolom komentar dan 3 pertanyaan. Alhamdulillah. Oke, baik. Teman-teman sekalian, Ustaz sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah berapa? Sudah ada 5 pertanyaan. Mungkin masih ada dari teman-teman sekalian. Oke, kalau memang sudah tidak ada, mari kita beralih ke sesi selanjutnya, yaitu sembari menunggu pemateri menyiapkan jawabannya, mungkin kita mendengarkan salawat dulu agar lebih berkahnya majelis ilmu kita yang insya Allah akan dipimpin oleh saudara Ustadz Ismail Saleh mungkin. Gimana Ustadz Ismail? Assalatu wassalamu alaikum. Oh, Ya, ya, silakan Tabe. baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki kepada sesi diskusi dan sembari menunggu pemateri untuk mencari jawabannya, maka langkah baiknya mari kita sama-sama bersolawat. Semoga dengan salat ini kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah ilahi sal limil ummah minal afati wan ni'mah wa min hammin wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sunnah salawat begini, moderator langsung pimpin. Ila hadratin Nabi Mustafa, mari kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kalian maghdubi alaihim waddallin. Amin.
Silakan, moderator. Lanjutkan. Ya, baik. Saya kalian selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi agenda kita. Pertanyaan-pertanyaan sudah ada dan kita juga sudah bersalawat. Sekarang kita berikan kesempatan kepada pemateri kita untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. Enam kayaknya, 6 pertanyaan kepada saudari pemateri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, yang pertama yaitu saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Aninda Wahyuni, yakni bagaimana eksistensi dari penafsiran tabi'in atau bagaimana eh, manfaat dari kebenaran penafsiran tabi'in dalam tafsir bil maksur. Jadi, penafsiran tabi'in ini disikapi berbeda di kalangan para ulama. Nah, seperti yang saya jelaskan bahwa sebagian ulama ada yang menyetujui dan sebagian ulama ada juga yang tidak menyetujui. Namun, eh, di antara eh, di antara manfaat dari keberadaan penafsiran tabi'in ialah yang pertama, penafsiran tabi'in itu menggunakan bahasa yang ringkas dan padat, serta langsung mengarah pada fokus ayat yang ingin ditafsirkan, sehingga membuat pembaca mudah memahaminya. Kemudian jika ditelaah, penafsiran tabi'in dominan pada penjelasan redaksi lafaz suatu ayat yang dianggap sulit, sehingga menafikan penafsiran ayat lainnya. Kemudian tafsir tabi'in ini memasukkan riwayat Israiliyat sehingga keotentikan hasil tafsirnya lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada tafsir yang berdasarkan atas logika semata. Kemudian penafsiran tabi'in ini juga menjadikan awal penafsiran yang melibatkan asimilasi budaya antara Arab dengan non-Arab, menggambarkan bagaimana penafsiran Al-Quran dilakukan dengan sudut pandang dan latar belakang budaya yang berbeda. Sebagai contoh adalah dimasukkannya pengetahuan dari ahlul kitab yang kemudian dikenal sebagai Israiliyat dan Nasraniyat. Hal ini menjadi awal penting bagaimana Al-Quran pada masa sesudahnya ditafsirkan dengan orang-orang di luar negara Arab seiring dengan meluasnya wilayah Islam dan sejarah. Pendekatan dengan berbagai pengetahuan yang berbeda ini juga dapat membuka peluang bagi penafsiran Al-Quran dalam perspektif lain, misalnya menafsirkan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan yang saat ini menjadi perhatian ulama Islam kontemporer. Bagaimana ini Ustadz? Apakah langsung dijawab semua atau dikembalikan dulu kepada saudara penanya? Ya, Mungkin bagus kalau bagus bagus saja. Kembalikan. Ya, respon-respon toh satu 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 masalah tuntas. Ya, saya kembalikan kepada moderator. ya, bagaimana saudara penanya, saudari siapa tadi? Aninda Wahyuni. Tidak ada kamu. Kayaknya keluar kayaknya. Luar Ustadz. Oke, kalau begitu kita melangkah dulu ke pertanyaannya. Mungkin bisa bisa menanggapi. Oh, iya mungkin bisa menanggapi. Fadal, Ustadz Aji Iya, Saputra. iya. Kami pribadi kalau dari kalau dari experience yang kami alami dari sejauh pengetahuan kami yang singkat ini, bahwa tafsir tabi'in itu sangat-sangat penuh, sangat penuh di kitab-kitab tafsir. Jarang kita dapati ada kitab tafsir yang besar-besar itu yang induk, kecuali penafsiran tabi'in sangat banyak di sana, bercecer. Jadi kita barangkali sebagai penuntut ilmu atau orang-orang yang berada di belakang sangat-sangat bisa eh, mengadopsi daripada tafsir tabi'in. Eh, saya sendiri tidak tidak setuju dengan pendapat sebagian ulama. Mungkin ada sebagian ulama yang membatasi tabi'in itu hanya
dengan kibarut tabi'in saja, tabi'in senior. Padahal seluruh tabi'in itu yang menafsirkan Al-Quran di kitab-kitab tafsir, mereka juga punya kapabilitas dari daripada menafsirkan Al-Quran karena saya setuju dengan pendapat sebagian ulama yang menjadikan sebuah hadis itu sebagai landasan, yaitu di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum." Sebaik zaman, sebaik-baik panutan itu adalah zamanku ini, kemudian zaman setelahnya, yaitu tabiin, kemudian zaman setelahnya lagi, yaitu tabi'ut tabiin. Jadi bukan hanya terbatas, bukan hanya kami batasi sampai tadi ini saja. Justru kalau mau dibilang tafsir bil maksud, harusnya tabi'ut tabiin ikut juga. Karena tiga-tiganya ini yang dipuji oleh Nabi, zaman sahabat, zaman tabiin, sama zaman tabi'ut tabiin. Itu kalau dari kami yang terbatas ini. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas tambahan dari Ustadz Aji Saputra. Oke, baik. Ada itu Ustadz Aninda. Oh, Ustazah Aninda Wahyu nih. Tadi didengar jawabannya tidak kayaknya di. Oke, mungkin Ustazah. Nggak didengar tadi Ustaz, soalnya jaringan di sini nge-lag jadi kita keluar dari Zoom. Oh iya. Oke, mungkin Ustazah Mursyid Fadila bisa mengulang lagi sedikit. Terus kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ya, baik, terima kasih. Jadi saya ulang jawaban saya. Tadi pertanyaannya saudari Aninda yaitu bagaimana eksistensi atau manfaat dari keberadaan penafsiran tabi'in pada tafsir bil maksur. Begitu deh, Ustazah? Ya. Jadi eh, penafsiran tabi'in itu memang menimbulkan kontradiktif atau perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada juga yang tidak menyetujui dengan beberapa alasan tertentu. Nah, adapun untuk manfaat dari penafsiran tabiin itu yang pertama, penafsiran tabiin itu bahasanya itu ringkas dan padat serta langsung tertuju pada fokus ayat yang ingin ditafsirkan. Kemudian dengan adanya hal tersebut maka para pembaca pun dapat mudah memahami ayat tersebut. Kemudian, jika ditelaah atau ditelusuri lebih lanjut, penafsiran tabiin itu dominan pada penjelasan redaksi lafaz suatu ayat yang dianggap sulit, sehingga menafikan penafsiran ayat lainnya. Nah, di dalam tafsir tabiin juga memasukkan riwayat-riwayat Israiliyat. Nah, inilah yang menimbulkan perbedaan pendapat para ulama, ada yang menyetujui dan tidak karena adanya riwayat Israiliyat. Sehingga adanya riwayat-riwayat Israiliyat tersebut, keotentikan hasil tafsirnya lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada tafsir yang berdasarkan atas logika semata. Kemudian, penafsiran tabiin juga ini merupakan awal penafsiran yang melibatkan asimilasi budaya antara budaya Arab dengan non-Arab. Adanya penafsiran tabi'in ini menggambarkan bahwa penafsiran Al-Quran dapat dilakukan dengan sudut pandang dan latar belakang budaya yang berbeda. Sebagai contoh, dalam penafsiran ini dimasukkannya pengetahuan dari ahlul kitab yang kemudian dikenal sebagai Israiliyat dan Nasraniyat. Penafsiran tabi'in ini juga menjadi awal penting bagaimana Al-Quran pada masa sesudahnya ditafsirkan dengan orang-orang di luar negara Arab, seiring dengan meluasnya wilayah Islam dan sejarah. Kemudian dari penafsiran tabi'in ini juga eh, menimbulkan adanya pendekatan dengan berbagai pengetahuan yang berbeda, juga membuka peluang bagi penafsiran Al-Quran dalam perspektif lain. Misalnya menafsirkan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan yang saat ini menjadi perhatian ulama Islam kontemporer. Baik, itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator dan saudara penanya. Oke, gimana Ustazah Aninda Wahyu nih? Ada respon, timbal balik, serangan balik, atau apakah? Alhamdulillah sudah sangat jelas Ustadz karena sudah banyak juga yang disebutkan tadi manfaat-manfaat Masya dari Allah, tabarakallah. eksistensi adanya penafsiran tabiin ini. Iya, terima kasih. Oke, baik. Karena penanya sudah merasa puas,
Coba kita beralih ke pertanyaan kedua mungkin dari pertanyaannya Ustadz Aji. Apakah ilmu munasabah itu termasuk apa tadi? Metode dalam menafsirkan Quran bil Quran. Mungkin begitu. Ustazah Mursidah, tafadhol. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, untuk pertanyaan Ustadz Aji, apakah munasabah ayat merupakan atau termasuk dari kategori penafsiran ayat Al-Quran dengan Al-Quran? Jadi, menurut saya dan sependek pengetahuan saya, munasabah ayat itu juga termasuk bagian dari penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Karena sebagaimana yang kita ketahui, munasabah merupakan uh, suatu hal yang munasabah merupakan tentang memahami makna ayat Al-Quran dengan menghubungkannya dengan ayat-ayat yang lain, baik dalam surah yang sama maupun dalam surah yang berbeda. Dan hal itu sama dengan penafsiran ayat Al-Quran dengan Al-Quran yang dimana penafsiran ayat Al-Quran itu sendiri dijelaskan dengan ayat setelahnya atau dijelaskan dengan ayat Al-Quran atau dijelaskan dengan ayat Al-Quran pada surah yang berbeda. Mungkin itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada saudara moderator dan penanya. Oke, baik. Mungkin saudara penanya Ustadz Aji bisa langsung direspon. Ya, alhamdulillah berarti menurut pemateri sendiri bahwa ilmu nasabah merupakan bagian dari tafsir Quran Al-Quran. Berarti dia levelnya itu bisa kita katakan level satu ya, Ustazah. Karena ilmu munasabah ini termasuk daripada tafsir Quran Al-Quran yang dimana dia lebih dahulukan daripada yang lain. Kebetulan kami juga sangat tertarik untuk membahas ilmu munasabah ini mungkin di pada khusus kami. Jadi insya Allah mungkin akan kami ajukan kepada Bapak Ustadz Dr. Irham. Semoga beliau nanti meng-ACC. Terima kasih. Oke, baik. Eh, itulah tadi pertanyaan dari Ustadz Aji dan alhamdulillah telah dijawab dan sudah kayaknya sudah tidak ada respon balik. Oke, baik. Kita beralih ke pertanyaan Ustadz Arifuddin Daca. Nah, dan mungkin saya kira Ustazah bisa melihat di kolom chat. Silakan Ustazah. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Ustadz Arifuddin. Jadi, untuk pertanyaan pertama yaitu dalam penjelasan saya terdapat penafsiran Al-Quran dengan hadis. Nah, adakah syarat-syarat hadis yang bisa menafsirkan Al-Quran? Jadi, sependek pengetahuan saya dan dari referensi yang saya dapatkan, untuk syarat-syarat hadis yang bisa dijadikan landasan untuk menafsirkan Al-Quran, yaitu yang pertama, hadisnya sahih. Kemudian, yang kedua, hadisnya itu relevan dengan ayat Al-Quran yang ditafsirkan. Kemudian hadisnya tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadisnya tidak menimbulkan syak atau keraguan, dan hadisnya sudah dikenal dan diakui oleh para ulama. Kemudian yang kedua, apa alasan ulama tafsir memasukkan dan tidak memasukkan tabi'in ke dalam tafsir bil maksur? Nah, ini sebenarnya jawabannya hampir mirip dengan pertanyaannya saudari Aninda. Jadi, alasannya ulama tafsir memasukkan tafsir bil maksur karena yang pertama itu para tabi'in terdapat memang beberapa tabi'in yang berguru langsung kepada sahabat sehingga penafsirannya itu bisa diakui karena penafsiran sahabat kan juga termasuk penafsiran yang diakui karena mereka bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Kemudian penafsiran tabi'in juga eh, ringkas dan padat serta fokus pada eh, ayat yang dimaksud, langsung tertuju pada ayat dimaksud. Kemudian penafsiran tabi'in itu dominan. Penafsiran tabi'in itu memasukkan riwayat-riwayat Israiliyat sehingga keotentikan hasil tafsirnya lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada tafsir yang berdasarkan atas logika semata. Kemudian adapun
alasan ulama tidak memasukkan tafsir bil maksur dalam tafsir tabiin pada kategori tafsir bil maksur yang pertama yaitu bercampur aduknya riwayat yang sahih dengan yang tidak sahih, terutama informasi yang disandarkan kepada sahabat dan tabiin tanpa memiliki sanad yang valid, sehingga membuka peluang bercampur antara yang hak dan yang batil. Kemudian banyaknya kisah-kisah Israiliyat yang penuh dengan hurafat dan sering menodai akidah Islamiyah. Kemudian yang ketiga, seringkali terdapat klaim dari pendapat mufasir-mufasir tertentu. Contohnya, tafsir Ibnu Abbas tanpa membuktikan kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian, apa alasan pemateri menyimpulkan tafsir At-Tabari itu tafsir bil maksur? Karena kami sudah membaca At-Tabari bukan tafsir bil maksur murni. Sebab selain dari referensi-referensi yang saya dapatkan yang berapa kali menyebutkan bahwa tafsir At-Tabari itu termasuk tafsir bil maksur, juga karena dalam penafsiran tersebut memang eh, memasukkan beberapa riwayat-riwayat seperti penafsiran antara ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, kemudian penafsiran ayat Al-Quran dengan hadis, penafsiran ayat Al-Quran dengan perkataan sahabat, dan penafsiran ayat Al-Quran dengan perkataan tabiin seperti yang dijelaskan pada makalah saya yaitu dalam tafsir At-Tabari dikutip mengutip pendapat sahabat pada surah Al-Falaq. Nah, itu termasuk periwayatan dari sahabat. Mungkin itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator dan saudara penanya. Oke, baik. Ustaz Ustaz Arifudin dengar kayaknya susah untuk menanggap. Halo. Iya, 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 Ustaz. Yes. Tanggap saya, Ustaz. Kedengaran di suara tak? Iya, iya, iya. Naik tadi terlalu keras mungkin suara yang lain di itu apa namanya tadi mengatakan dari tafsir apa ini eh pertama tadi ini eh, adakah kitab tafsir yang tidak memasukkan tabiin ya tabiin ke dalam sumber tafsir bil maksur kan ada kitab bil maksur kemudian contoh kitab yang tidak memasukkan pendapat tabiin ke dalam tafsirnya apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa namanya ini kan tadi pemateri mengatakan tafsir At-Tabari adalah tafsir bil maksur. Yang saya tanyakan yang mana yang paling yang mayornya apa maksur atau ar-ra'yinya yang minor, yang mana yang mayor yang maksudnya yang lebih dominan antara bil maksur atau bil ra'yinya di kitab At-Tabari. Iya, kasih. Oke, baik. Nah, jadi yang pertama respon dari Ustaz Arifudin, beliau tadi menanyakan adakah contoh kitab yang dalam kitab itu dia kategorinya bil maksur tapi tidak memasukkan kalamnya tabiin atau pendapatnya tabiin. Apa nama kitabnya pun sebaliknya. Kalau ada kitab yang memasukkan pendapat dari tabiin atau riwayat-riwayat dari tabiin. Bagaimana Ya, tanggapannya, Ustaz? ya baik, terima kasih atas tanggapan dari Saudara Arifudin dan terima kasih kepada moderator. Jadi untuk kitab tafsir yang masuk dalam kategori tafsir bermaksur tapi tidak memasukkan pendapat para tabiin. Mohon maaf, saya juga belum mendapatkan referensi akan hal tersebut. Mungkin bisa kepada teman-teman yang mengetahui terkait hal tersebut. Itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Tadi mayornya yang mana? Iya, Oh iya. sama yang respon keduanya, Ustaz. Iya. Di Jadi kitab untuk yang kedua yaitu yang mayor yang mana? Apakah bil maksur atau bil roi? Jadi kalau menurut pemateri berdasarkan sependek pengetahuan pemateri itu yang mayor
tafsir bil maksurnya, Ustadz. Itu menurut pemateri. Mungkin ada teman-teman lain yang punya pendapat lain. Itu saya kembalikan kepada moderator. Eh, Berarti kalau tafsir bil maksud, apakah riwayat yang diambil itu semua sahih? Sudah ada apa namanya kejelasan hadis yang diambil, artinya hadis yang dipakai menafsirkan itu hadis sahih yang dipakai. Kalau bil maksud, Ya, mungkin langsung saja Ustazah ditanggapi. Apa Apakah tadi, Ustadz? apakah harus hadis sahih? ya hadis sahih semua, semua kitab yang bersumber tafsir bil maksud itu hadis yang diambil itu hadis sahih, tidak ada hadis yang lemah. Itu saja. Oh iya. Saya langsung saja di Ustadz. Jadi, eh, apakah memang dalam hadis tersebut hanya dalam tafsir bil maksur, apakah yang dimasukkan hanya hadis-hadis yang sahih? Jujur sebenarnya saya belum meneliti keseluruhan dari kitab tafsir tersebut, apakah yang dimasukkan adalah hadis-hadis sahih atau doif dan sebagainya. Itu saya sebenarnya masih belum menelusuri secara spesifik, tapi seperti pertanyaan Ustadz Arif tadi, apakah ada syarat-syarat hadis yang dapat dijadikan landasan untuk menafsirkan Al-Quran? Jadi di syarat pertama itu hadisnya memang harus sahih. Itu Ustadz. Tapi Tabe. ada beberapa kitab yang tidak mencantumkan hadisnya, sanatnya, perawi. Bagaimana itu, Ustazah? Kan tidak ditahu apakah ini hadis sahih atau bukan. Didengar Ji. Tes tes. Didengar, dengar. Iya, Iya. didengar Ustadz. Jadi, em, menurut saya dan berdasarkan penjelasan dari Ustadz Firdaus di mata kuliah kajian studi naskah kitab tafsir, kalau saya tidak salah ingat, itu bagaimana dengan hadis-hadis yang tidak dimasukkan riwayatnya. Jadi ini karena di dalamnya itu membahas kitab tafsir, apabila dimasukkan keseluruhannya mungkin bisa jadi panjang dalam penafsirannya. Jadi yang dimasukkan ialah hanya matannya saja, Ustadz. Itu menurut saya. Lobet HP-nya Ustaz Guli. Minta izin, lobet HP-nya. Ya, ya. Apa tadi? Apa tadi? Aku dengar nih, sampai. Aku dengar. Ya, Ustaz, yang intinya itu kalau ditafsir yang mau dibahas itu tafsirnya, bukan ditinjau dari sanad hadisnya, Ustaz. Begitu. Berarti bisa bisa apa namanya? Bisa hadis hadis yang lemah kalau begitu. Biar tidak hadis sahih. Kalau tafsirnya saja diperlukan. Itu tanggapan saya, ya. Bagaimana materi? Terima kasih. Iya Ustadz, sebagaimana jawaban saya sebelumnya, tabe di moderator saya langsung jawab. Iya, iya. Itu sebenarnya saya belum meneliti apakah memang dalam tafsir bil Mansur itu mencantumkan hadis-hadis yang sahih semua atau ada pula terdapat hadis yang dhaif. Itu memang saya belum meneliti dan menelusuri, tetapi berdasarkan referensi yang saya dapatkan bahwa syarat-syarat hadis yang dapat dijadikan landasan untuk Al-Qur'an ialah yang pertama sahih. Adapun untuk kitab tafsir yang kita ketahui bahwa kitab tafsir tersebut masuk dalam kategori tafsir bil Mansur dan di dalamnya mencantumkan hadis, apakah hadis sahih atau daif itu saya juga belum mengetahui secara spesifik, Ustadz. Itu jawaban saya. Oke, mungkin kita ada Ustadz Aji angkat tangan, mungkin ada tambahan dari Ustadz Aji. Fadol. Iya, iya boleh. Eh, ini menanggapi. Ini menarik ya. Pertanyaannya juga Pak Arifuddin. Pertama itu mungkin tanggapan dari sebatas pengetahuan kami. Yang pertama itu di kitab-kitab tafsir, khususnya yang tafsir-tafsir Induk kayak Tobari, kemudian eh, Ibnu Katsir, atau mungkin disebutkan juga ada tadi Al-Baghawi. Itu memang penulisnya pertama tidak mensyaratkan harus hadis sahih yang dimasukkan dalam kitab tafsirnya. Jadi kita tidak bisa samakan dengan Sahih Bukhari sama Sahih Muslim, di mana memang itu kitab hadis yang di mana penulisnya mensyaratkan harus hadis sahih. Sedangkan kitab tafsir itu dia lebih umum karena penulisnya tidak mensyaratkan harus hadis sahih.
Kemudian yang kedua, sahih atau tidak itu hadis, sebuah hadis itu kan relatif. Tergantung ulama mana yang menilai itu sahih dan tergantung ulama mana yang menilai itu dhaif. Saya pribadi, saya sendiri itu tidak menyetujui sebagian cetakan. Karena ada percetakan itu yang dia bagaimana ya? Kami bahasakan. Jadi dia itu misalkan begini, cetakan tafsir At-Tabari dengan takhrij Syekh Albani. Oh, itu pasti banyak itu hadis di dalamnya itu yang dihabiskan sama sama Syekh Albani. Ya itu saya pribadi saya mengikut dosen saya bahwa itu kami tidak setuju dengan hal itu. Karena sebenarnya itu kitab tafsir. Sebenarnya itu kitab tafsir itu kitab untuk lil azkiya, untuk orang cerdas. Itu memang tafsir-tafsir itu memang ilmu untuk orang cerdas saja. Seakan-akan itu penulisnya semua siapkan itu tafsir untuk semua ilmu bisa masuk di situ. Kalau kau mau kaji hadis ya kau sendiri cari sanadnya begitu kan. Kalau kau mau kaji bahasanya kau sendiri kaji bahasanya di kamus. Nah, kami hanya memaparkan semua yang kami punya di kitab tafsir ini kau semua yang kaji, yang tahqiq itu. Jadi memang ini kitab tafsir itu berbeda dengan yang lain dari segi keumuman dan juga segi intensitas seperti itu. Mungkin itu tambahan dari kami. Oh iya, sejauh pengetahuan kami tidak ada kitab tafsir induk yang membuang perkataan tabiin, tidak ada. Itu perkataan tabiin menurut kami sangat-sangat halus untuk dikaji. Karena begini teman-teman, kalau menurut kami pribadi yang lemah, itu kan Al-Quran berat isinya. Kemudian hadis Nabi juga berat. Maka diperlukan perkataan sahabat yang mereka itu lebih tahu dengan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kalau perkataan sahabat kita ambil, artinya kita sudah mengambil Al-Quran dan Sunnah. Tapi kadangkala perkataan sahabat itu juga berat, sehingga kita butuh dengan perkataan tabi'in. Karena kalau kita mengambil perkataan tabi'in itu artinya kita mengambil perkataan sahabat. Kalau perkataan sahabat kita ambil artinya mengambil Al-Quran dan Sunnah. Jadi mungkin seperti itu sanad sanad keilmuannya. Itu kalau menurut kami pribadi. Begitu mungkin moderator. Terima kasih. Ya, bagaimana saudara penanya? Tadi saudara Haji mengatakan tidak ada kitab tafsir yang tidak mengambil namanya perkataan dari tabiin ya. Tapi sebenarnya di makalahnya siapa? Ustaz tidak ini perbedaan pendapat ya ada ulama yang tidak memasukkan. Bagaimana itu Ustaz? Ustaz Haji. Nah, tadi Ustaz Haji mengatakan sejauh pembacaannya mengenai kitab tafsir tidak ada semua ulama memasukkan pendapat tabiin ke dalam tafsirnya. Bagaimana dengan penulisan makalah di materi di dalam makalah setelah dijelaskan Ya, bagaimana Ustadz Haji dan Ustazah Mursyidatul Fadilah? Langsung menanggapi kah? Langsung Ustadz tuh. Iya, itu sejauh pengetahuan kami yang singkat ini, tidak ada yang kalau Ustaz, kitab-kitab tafsir kontemporer. Karena ada saya pernah lihat di maktabah saya sebelum pulang ke Madinah. Tafsirul Quran bil hadis sahih. Saya lihat mukadimahnya itu ternyata di mukadimah dikatakan membuang perkataan tabi'in. Jadi ya kalau kita bahas kitab-kitab kontemporer itu memang banyak yang membuang perkataan tabi'in. Tapi kalau kita bahas kitab-kitab induk yang klasik, ya jelas kita lebih percaya dengan kitab klasik karena keberkahannya itu lebih terjamin daripada kitab kontemporer. Kalau saya pribadi begitu, tambahan mungkin dari saudari pemateri dari pembahasan. Tapi langsung ditanggapi, adakah Ustaz pengaruh kekuatan tafsir itu ketika pendapat tabiin dibuang Ustaz? Adakah kayak pengaruhnya kekuatan keilmiahan atau kekuatan tafsirnya Ustaz? Mungkin bisa dipahami Ustaz. Ustaz Haji. Ustadz Haji, apa pengaruhnya Ustadz? Dikasih hilang sana atau apa? Iya, barangkali kalau misalkan dikasih hilang sanad dari hadis atau dikasih hilang perkataan tabiin mungkin lebih ringkas daripada kalau dimasukkan sanad sama perkataan tabiin tentu jadi lebih berat. Itu yang pertama mungkin. Yang kedua, karena memang tahu perkataan tabiin kan banyak.
banyak sekali. Misalkan tadi disebut sama pemateri dari Murtida bahwa tadi terkait penafsiran Mujahid bin Jabar. Itu kan Mujahid bin Jabar tabi'in, muridnya Ibnu Abbas. Kadang-kala kita dapati pendapatnya Mujahid itu dalam menafsirkan ayat tak 4, tak 5. Jadi mungkin kalau dikasih masuk semua akan membuat pembahasan lebih berat dan sanksinya jadi hilang. Mungkin itu maksud daripada sebagian ulama yang menghapus terhadap tabi'in. Itu mungkin dari kami. Ya, tapi mungkin bisa lebih berat dijawab oleh materi. Jangan ke penanggap. Oke, bagaimana responnya saudari pemateri? Iya, sependapat nih Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, muafik, muafik, insya Allah. Tadi saya tidak kurang menyimak apa tadi itu yang pengaruhnya kan? Sudah kata dia, sudah dijawab tadi. Pengaruh ketika tidak memasukkan pendapat tabiin. Belum kayaknya itu, Ustaz. Belum. Kan yang saya dengar tadi pengaruh pengaruh ketika dimasukkan karena lebih berat. Yang saya pertanyakan apa pengaruhnya terhadap tafsir tersebut, kualitasnya ketika tidak memasukkan pendapat tabiin. Itu mungkin pertanyaanku. Oke. Oke, Ustazah Mursyidatul Fadila, apa pengaruhnya, Bang, Ustazah, kalau tidak dimasukkan perkataannya tabiin terhadap kualitas tafsir tersebut? Yang mana dikatakan tafsir bil ma'thur. Iya, apa tadi Ustadz? Tapi Apa pengaruhnya, Ustazah, tidak kalau tidak diambil riwayat dari tabiin dalam kitab tafsir tersebut? Apakah bagaimana atau apakah? baik, sependek pengetahuan sependek pengetahuan saya apabila eh, apakah ada pengaruh apabila tidak dimasukkan penafsiran tabi'in dalam tafsir bil maksur? Sebenarnya eh, yang mana ya? Mungkin tidak ada sih Ustadz, karena tafsir bil maksur kan itu juga berguru kepada para sahabat, para tabiinnya juga itu, tafsir bil maksur melalui pendapat tabiin juga itu sebenarnya mereka berguru juga pada sahabat. Jadi sebenarnya penafsiran dari sahabat itu juga sudah cukup, Ustadz. Masya Itu Allah. jawaban dari saya. Gimana Ustaz Tarifuddin? Katanya tidak ada juga pengaruhnya, Ustaz. Ada Karena dapat tapi ini juga sebagaimana yang telah dijelaskan tadi Ustaz Haji, kurang rasanya ketika tidak bersambung anunya kayak ada yang namanya sanad kan, sanad apa gunanya sanad kalau begitu, kalau tidak ada rentetan dari atau pendapat tabiin, bagaimana caranya itu saya diketahui Ustazah. Bisa dipahami Ustaz Haji mungkin bisa bantu. Iya, kalau kami dari referensi yang kami baca, dari referensi yang kami punya bahwa ada pengaruhnya, jelas ada pengaruhnya. Kalau misalkan pendapat sahabat saja kita telan mentah-mentah, memangnya kita kita yakin bahwasanya pendapat sahabat itu sebagaimana yang kita pahami? Kita tidak yakin. Makanya kadang-kala kita perlu pendapatnya tabiin yang menguatkan keyakinan kita terhadap pendapat para sahabat. Itulah mungkin yang kami maksud daripada sanad keilmuan. Gitu. Contohnya misalkan dalam menafsirkan sebuah ayat kita ambil pendapatnya Mujahid atau pendapatnya Ikrimah yang dua-duanya adalah muridnya Ibnu Abbas, yaitu pendapat mereka berdua bisa diterima karena memang mereka berdua muridnya Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas ambil dari Nabi SAW. Jadi kalau menurut kami yang kami ketahui bahwasanya ada efeknya. Ya meskipun seandainya dihilangkan itu perkataan tabiin, tetap perkataan sahabat juga bisa kita kita kaji lebih dalam. Gitu. Mungkin seperti itu ya, Ustaz. Afwan. Bisa nanti dikembalikan kepada Pak dosen karena waktu. Ah, halo. mungkin
Oke, mungkin satu lagi pertanyaan terakhir dari kita cukupkan saja diskusi untuk pertanyaan Ustaz Arifuddin. Kemudian pertanyaan terakhir dari saudara Mulfian Agus, Ustaz. Yang intinya ini beliau menanyakan mana ini? Dalam konteks penafsiran Al-Quran dengan hadis, ini misalnya aspek sholat, kenapa masih banyak yang berbeda dari segi aspek sholat, misalnya dari mazhab Sunni dan Syiah, ketika dalam memahami hadis Nabi tentang salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Mungkin bisa dimengerti saja. Ya, Ustadz. Jadi pertanyaannya yaitu kan dalam penafsiran Al-Quran terdapat penafsiran Al-Quran melalui hadis, yakni terdapat hadis tentang salat. Nah, hadisnya kan satu ya, tapi mengapa masih banyak yang berbeda pemahamannya? Contohnya yaitu mazhab Sunni dan Syiah. Ketika dalam memahami hadis Nabi tentang salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Mungkin kalau dari saya Ustadz, karena sebenarnya saya juga eh, belum terlalu meneliti bagaimana itu pemahaman mazhab Sunni dan Syiah terhadap hadis sholat. Jadi menurut saya mereka berbeda karena dari mazhabnya saja sudah berbeda, Ustadz. Itu saja kalau jawaban dari saya. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan. Saya Oke, kembalikan kepada saudara moderator. oke. Siap, mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Oke, mungkin saya sedikit tambahkan sedikit sebagaimana yang kita ketahui sumber dalil di dalam agama kita itu Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian ijma sahabat, kemudian ada yang lain-lain istisnan dan lain-lain. Nah, masalah hadis terkadang memang itu ulama ini salah satu sumber perbedaan pendapat. Nah, itu pertama mungkin pertama berbeda dalam mensahihkan hadis, beda. Kemudian ada lagi sama hadisnya, tapi beda cara pemahamannya. Kemudian ada lagi sama pemahamannya, tapi mungkin beda hadis yang dinilai. Jadi yang harus kita ketahui ulama itu pada dasarnya berbeda dalam penilaian hadis itu sendiri. Apakah dia sahih atau tidak. Makanya ada ulama terkadang mensahihkan hadis tersebut, kemudian ada yang mendoifkan atau menghasankan. Kemudian ada yang bahkan tidak mengamalkan hadis tersebut. Kemudian juga ulama berbeda pendapat masalah pengamalan hadis. Ada yang mengatakan hadis doif itu sama sekali tidak boleh diamalkan. Ada yang mengatakan boleh diamalkan. Boleh diamalkan tapi ada syaratnya. Kemudian tadi Ustadz Arifudin yang selalu bertanya, apakah ada pengaruhnya itu kalau hadis kemudian dikutip, kemudian dikasih hilang sanatnya. Nah, pada dasarnya dilihat dulu ditinjau dari segi apanya. Terkadang ulama itu meringkas satu hadis dalam artian memotong sanatnya ya karena untuk meringkas pembahasan tersebut karena kalau mau ditulis haddasana rawaina rawaina sami'na sami'na nah, itu sangat panjang. Apalagi kalau kita baca kitab-kitab fikih itu itu apalagi kitab-kitab fikih yang dasar Safinatun Najah, Sulamut Taufik. Nah, itu yang kitab dasar itu sama sekali tidak ada hadisnya. Nah, karena memang ini ulama menyasar kalam-kalam apa orang-orang awam yang mana bukan tujuan utamanya mereka itu membaca itu untuk ibadahnya sendiri. Kalau kita mau baca tentang hadis-hadisnya atau dalil-dalilnya ya naiklah pada kitab-kitab yang di atasnya. Makanya kitab-kitab itu dia ada marotipnya. Dan ulama itu ya Allah sudah sangat membantu kita dalam memahami ilmu agama. Oke, mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Oke, baiklah Ustaz-Ustaz sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mendengarkan closing statement dari pemakalah pada hari ini, mungkin kita kembalikan dulu kepada dosen pengampu kita dalam hari ini, Dr. Muhammad Irham. Kepada beliau kami. Closing dulu, closing. Setengah menit. Oh, closing dulu, Bang, Ustaz Atawi. Baik. Baik, terima kasih. Jadi itulah tadi diskusi kita mengenai tafsir bil maksur. Saya sendiri dari pemateri.
Memohon maaf karena dalam materi saya masih banyak kurangnya dan itu bisa menjadi bahan revisi saya untuk ke depannya dan juga untuk jawaban-jawaban saya kepada para saudara dan saudari penanya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan di dalamnya dan terima kasih juga kepada para teman-teman lain yang ikut menanggapi dalam diskusi ini. Dan em, untuk itu saya pamit undur diri pemateri Tafsir bil Maksur. Mungkin itu saja closing statement dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi closing statement dari saudari Pemakalah. Selanjutnya untuk sisa waktu, untuk lebih baiknya kita kembalikan kepada dosen pengampu kita, kepada beliau. Dengan ini kami persilakan dengan hormat. Mas moderator, sambil kita buka, kita tolong ditampilkan makalah war-nya ya. Makalah war-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihadihi wa man ihtada bisunnati ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Senantiasa kita selalu bersyukur atas segala ketentuan yang Allah tuliskan kepada kita semua. Sambil kita menikmati majelis ilmu ini, mengharap ilmu berkah ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita selalu mengingatnya, berzikir kepadanya dengan kalimat-kalimat yang thayyibah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadil khair. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masyaallah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke. Eh, sudah template-nya ya. Saya mau setengah menit ini. Oke, sudah bagus, sudah pakai template. Tapi saya mau tadi disampul itu Mursyidah ya. Saya mau besok-besok tidak ditegur lagi semua teman-teman, baik saya maupun nanti di dosen kedua terutama, itu sampul makalata ini lihat baik-baik. Itu video yang disampaikan kemarin, eh, lihat baik-baik, download baik-baik, sudah ada di ketentuan bagaimana sampul yang baik, ya. Jadi ini seperti ini logonya, apakah begini nih besarnya, susunannya begini Mika, nama atau bagaimana, ini buat sendiri mungkin atau yang kemarin-kemarin yang Anda lihat. Padahal sudah ada template yang baku di dalamnya. Begitu pula yang lain, ya. Jangan kita bahas itu. Ini sudah bunyi masjid kah? Sudah mengaji masjid. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah, masih ada ukuran lebih 20 menit untuk saya. Eh, ada perbedaan dan perkembangan kajian-kajian tafsir bil maksur. Mulai dulu pada mulanya, awal-awalnya bentuk-bentuknya itu cuma empat ya, empat sampai tabiin, sehingga berkembang lagi cuma tiga. Ada yang hilangkan tabiin, walaupun ada juga tetap kasih masuk tabiin. Sampai sekarang kajian-kajian tafsir bil maksur itu ditingkatkan lagi, bahkan melihat bukan hanya tafsir Quran bil Qurannya, tetapi dilihat juga subjek, objek, dan predikatnya. Nah, bagaimana itu? Bagaimana itu? Saya share dulu eh, supaya Anda eh, lebih mengerti, ya. Oke, coba kita lihat, ya. Oke. Kalau belum besar, kasih besar, ya. Sudah, coba. Tafsir bil Mansur pada mulanya kita tahu ketika ada Al-Quran sebuah konten yang akan dijelaskan, maka interpretasinya ya paling-paling itu tafsir Al-Quran bil Quran, tafsir Al-Quran
bil hadis marfu. Hadis marfu itu Nabi Muhammad ya. Mauquf sahabat maupun tadi sampai tabiin. Maqtu. Oke. Oke. Ini yang dulu. Saya kasih warna orange itu tabiin karena itu pro kontra. Oke, sebentar kita lebih lanjut. Nah, sekarang tafsir tafsir bil maksur yang modern, kajian-kajian ulama kita dikembangkan. Bukan hanya yang warna hijau itu, Quran tafsir Quran bil Quran, tetapi ada namanya ini, subjek, ada namanya predikat, dan ada namanya objek. Sehingga kalau subjek, objek, dan predikat digabung, maka jangankan itu empat tadi ya, baik versi tiga yaitu sampai sahabat saja, atau versi empat sampai tabiin, bahkan nanti bisa berkembang lebih banyak. Ya, bisa saja memang predikatnya Al-Quran, predikatnya Nabi Muhammad, predikatnya sahabat, predikatnya tabiin, ya kan? Saya berikan contoh, kalau yang tafsirul Quran bil Quran. Nah, tafsir Quran bil Quran secara umum ada namanya muttasil, ada namanya munfasil. Ya, muttasil, yang dimaksud muttasil ya bagus sambung. Hudallil muttaqin, sampai itu muttaqin alladzina sari'u ila uiddat lil muttaqin. Surah Ali Imran lagi sampai itu al muttaqin alladzina, bagus sambung. Ya kan? Nah, enak itu. Enak. Oke. Tapi ada juga tafsirul Quran bil Quran tapi yang munfasil. Tidak anu. Beda, beda. Tadi takwa di surah Al-Baqarah. Tadi Ali Imran juga wasari'u juga takwa. Oke, tapi munfasil. Munfasil kan? Munfasil bagus sambung. Nah, makanya clue-nya dan kesimpulannya ini tabel yang saya sampaikan hari ini. Ya, ini belum ada dan jarang dikaji. Kalau di S1, di S2 ya, ini harus bagian dari kajian kita. Oke? Nah, kita perbesar. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Subjek, predikat, objek, Al-Quran, 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 Al-Quran. Ya, saya berikan contoh, satu contoh. Eh, di Kalau kita kasih kategori tafsir Quran bil hadis, yang paling umum itu kata zulmu dengan asyir, ya, ya. Pada mulanya, kalau tafsir kajian klasik itu tafsir Quran bil hadis, ya kan? Ketika surah Al-Maidah ada kata-kata az-zulmu di situ, salah ini kurang sedikit M-nya, ya kan? Ya. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, bidzulmin kata zulm itu. Kemudian sahabat, Anda sudah tahu kan ceritanya, sahabat bertanya, maka Nabi menyampaikan langsung surah Luqman. Ala inna syirka la zulmun azim. Oke. Jadi kalau begitu, ayat yang kita kaji tadi surah Al-Maidah kata az-zulmi itu ternyata dijelaskan dengan Al-Qur'an. Ya. Surah Luqman. Surah Luqman. Oke. Berarti objek dan subjeknya sama-sama Al-Qur'an dong. Berarti itu kita kembali. Berarti ini adalah tafsir yang munfasil. Tafsir munfasil. Ya, berpisah. Ya, berpisah. Berpisah. Nah, berpisahnya itu siapa yang menghubungkan? Siapa yang predikat, penghubung? Siapa yang penghubungkan? Siapa yang interpretasikan? Siapa yang kasih korelasi bahwa ini surah Al-Maidah kata Al-Zul, itu yang dimaksud adalah asyir. Dalam riwayat sudah jelaskan, sudah Anda tahu. Itu Nabi Muhammad. Sebagaimana pertanyaan dan kebimbangan dari sahabat dijelaskan langsung dengan mantap oleh Nabi Muhammad. Tapi ini kategori apa? Tafsirul Quran bil hadis. Tafsirul Quran bil hadis. Berarti dulu ketika mengkategorikan tafsirul Quran ya bil hadis, bil Quran, bil aqwalis sahabat maupun tabi'in itu melihat predikatnya. Ya, melihat predikatnya. Oke? Nah, bagaimana berikutnya? Bagaimana berikutnya? Ustaz Aji, siapa lagi suka ceramah di sini? Mungkin Ustaz sampai sini Ustaz Guli, ya kan? Ada sebuah ayat Anda tafsirkan ayat ini berhubungan dengan ayat ini. Bagaimana dengan itu?
Bagaimana dengan itu? Oke, coba. Ketika predikatnya Nabi saja yang sebagai predikat, itu dikategorikan tafsir Quran bil hadis karena melihat nabinya. Walaupun Nabi bukan mengambil ijtihad pribadinya, kecuali kata-kata bikuwa, ya kan? Bukan yang dimaksud al-kuwa di situ kata Rasul ar-ramyu. Nah, kalau itu berarti subjeknya juga adalah hadis. Kalau yang ar-ramyu, apa yang dimaksud? Ada itu mas kata itu bikuwa. Persiapkan dirimu dengan kekuatan. Nah, itu adalah Al-Quran. Tetapi eh, bagaimana cara Nabi? Yang dimaksud dengan kekuatan adalah ar-ramyu. Bagaimana? Berarti cara Nabi menjelaskan dengan hadis kauliyah dari Nabi. Tapi siapa yang mengarahkan? Berarti Nabi. Berarti kalau begitu, tafsirul Quran bil hadis, baik baik itu subjeknya Al-Quran itu sendiri, nah subjeknya di sini, ya, maupun ternyata subjeknya itu dari perkataan Rasul itu sendiri, maka itu juga termasuk tafsirul Quran bil hadis. Sampai sini dipaham dulu, karena ini termasuk ilmu baru. Ilmu baru. Saya baru mau membuat buku kurang lebih tentang ini. Ya, baru itu tadi PowerPoint-nya, baru rancangan dan kerangka yang saya buat dan seterusnya. Bagaimana Susar Pudin? Pernah dengar yang begini? Ada filmasul, subjek, predikat, objek. Nah, pernah dengar begitu? Baru Ustaz. Baru. Ustaz. Baru. Iya. Kita aja yang anu Ustaz. Kita juga dengar baru. Begitu. Kita ya. Dulu nih, Sebenarnya sering Ustaz, hanya Ya. yang menguraikan ada subjeknya dan seterusnya itu baru-baru ini Ustaz. Gila, istilahnya baru. Oke. Yang lain ada pendapat yang lain ada. Baru Ustaz. Bukan hanya barunya, mengerti juga tidak? Mengerti atau tidak? Sebelum kita jelaskan lebih lanjut. Masih banyak isu lagi. Mengerti Ustaz, mengerti. Jadi Siapa yang mengarahkan? kan kita paham bahwa tafsir bil Quran, tafsir Al-Quran bil Quran, Al-Quran bis sunnah, tapi Ya. secara rinci bahwa ada objek, predikat, dan ada subjek, itu baru kali ini. Tidak tahu kalau di kelas lain Ustaz. Oke. Kita kembali. Yang pertama dulu, tafsirul Quran bil Quran. Ya, tafsirul Quran bil Quran. Pada mulanya kalau kita lihat subjek predikat objeknya seperti tadi itu hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna, ya kan? Berarti itu subjek, predikat dan objeknya semua Al-Qur'an, semua Al-Qur'an. Ya kan? Ketika dijelaskan surah Al-Baqarah itu, ya kan? Ayat kedua, berarti kita menggunakan ayat ketiga surah Al-Baqarah ayat kedua, ayat keempat juga dan seterusnya. Tapi siapa yang menunjukkan itu? Al-Quran sendiri seakan-akan bicara karena baku sambung. Makanya tadi kaidah awal ada kan tafsirul Quran bil Quran yang muttasil yang baku sambung. Enak ya, baku sambung enak. Tapi hati-hati. Ulama sudah membuat ada beberapa ayat dalam Al-Quran, ya, ketika ada kata-kata isim fa'il yang dalam bentuk jamak, ya, kalau setelahnya allazina itu rata-rata sebagai al-bayan, penjelas, ya, seperti tadi, udah lil muttaqina allazina, ya kan, isim fa'il, oke, kemudian ada allazina. Tetapi ada beberapa ayat, ya, ada beberapa dalam Al-Quran, silahkan cari sendiri. Itu ada 2 atau sampai 5 itu kurang lebih dalam Al-Quran. Ulama sudah kasih wakaf itu. Ya, wakaf kita berhenti dan di situ tidak ada hubungannya. Jadi bukan baku sambung. Istilahnya ibtidak lagi, istiqnaf lagi di situ. Mulai lagi awalan yang baru. Nah, jadi itu harus hati-hati. Nah, ya, di situ harus ada hati-hati karena sangat bertentangan. Misalkan sifatnya itu sifat orang baik, positif, kemudian alladzina di sini sifat negatif. Tapi ada segelintir, ya. Oke.
Ya, makanya di situ nanti ada pengecualian-pengecualian, dilihat bagaimana konteksnya dan seterusnya. Tetapi 90% dalam Al-Qur'an kalau ada kata-kata isim fa'il di akhir ayat, kemudian di awal ayatnya ada kata-kata mausulnya alladzina dan seterusnya, maka itu menunjukkan sifatnya apa, yang apa. Sampai itu muttaqin, yang apa. Kalau itu kan enak, Ji. Jadi Quran, predikatnya Quran, objeknya juga Quran. Sekarang boleh saja Quran, subjeknya juga Al-Quran, tetapi predikatnya kita yang antar ini, ya, kita yang antar ini. Oh, ini tentang sholat diantar dengan ini. Ini tentang ayat dijelaskan dengan ini. Jadi kita konji berijtihad. Makanya itu nanti peranannya mufassir atau kita sebagai pelajar, cendekiawan dan seterusnya. Ini predikatnya. Nah, masalahnya kalau predikatnya kita istilahnya terlepas dari sahabat tabi'in, ya kita ini berapa abad setelahnya ini, ya kan? Siapa kita? Tidak ada apa-apa dibanding mereka semua. Nah, kalau predikatnya ini adalah kita, walaupun subjek objeknya itu semua Al-Quran, apakah termasuk juga bil maksur? Apakah dia termasuk bil maksur atau itu bil ra'i? Nah, ya, oke. Tentu, tentu kalau yang muttasil itu disepakati. Ya, kalau muttasil kalau bukan yang muttasil itu dipertanyakan. Nah, termasuk tadi pemakala mengatakan munasabah termasuk tafsir bil maksur. Bagaimana itu munasabah? Subjek objeknya oke, betul. Al-Quran dibahas. Iya kan? Oke, Al-Quran yang dibahas. Kalau munasabah, bainal ayat ini antara dua ayat yang baku dekat, oke lah. Oke lah. Iya kan? Baku ayat, oke. Oke, ini ayat munasabahnya ini. Oke, baku dekat. Kemudian ada ide pokoknya di situ. Berarti ini perpaduan antara mau dikatakan predikatnya, ya predikatnya kita, mau juga dikatakan yang menjelaskan itu adalah Al-Quran sendiri. Karena baku dekat ya, baku dekat, baku dekat. Karena mutasilki. Ya kan? Contoh, apa korelasi surah Al-Baqarah itu tadi? Surah Al-Baqarah ayat kedua, ayat ketiga dengan korelasi dengan ayat setelahnya. Apa korelasi surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran? Apa Ali Imran dengan surah An-Nisa? Apa munasabahnya? Atau apanya? Banyak, ya kan? Ada surah, ada ayat, ada awal surah, akhir surah. Nah, itu banyak pembahagian munasabah. Oke, kita lanjut. Nah, karena predikatnya itu adalah tanda kutip adalah manusia, apakah juga termasuk tafsir bil maksud atau tidak? Sebelum kita jawab lebih lanjut, mari kita lihat dulu kajian tentang bil maksur. Kajian tafsir bil maksur, saya melihat ulama membagi secara umum, ya secara umum, ada yang melihat tafsir bil maksur itu dari aspek memang riwayat. Namanya bil maksur asal adalah riwayat ya kan? Bahkan ada yang mengatakan tafsir bil riwayat. Tetapi ada yang melihat walaupun bil maksur kata-kata riwayat, ada yang melihat aspek kualitas dua. Jadi ada yang melihat tafsir bil maksur itu ya karena ini riwayat, banyak hadasanah-hadasanahnya. Yang kedua adalah itu aspek kualitas. Inilah aspek kenapa dibilang masyhur berarti ini 01 ini. Seakan-akan di Ro'i itu tadi 02. Padahal kalau ulama juga yang kompeten menafsirkan Al-Quran, namanya mufassir, secara metodologi apa bedanya dengan pendapat tabi'in dengan pendapat sahabat? Sama-sama istilahnya penafsiran. Ya, sama-sama istilahnya penafsiran. Kalau yang kompeten, beda kalau tafsir dari orang abal-abal. Ya kan? Kalau memang mufassir yang kompeten, ahli, apalagi Hujjatul Islam, mufassir, dan seterusnya, kaidahnya bagus, metodologinya bagus, mantap. Kalau begitu apa bedanya? Oke? Oke. Maka ada yang mengkategorikan juga bil maksur itu tidak melihat sebenarnya kualitasnya, sama-sama baik. Riwayat, bisa saja riwayat itu setelah tabi'in bisa juga kan kita riwayatkan karena sudah berapa abad. Maka kategori ketiga ada yang melihat bukan sebenarnya kualitas atau riwayat.
ini pembagian hanya melihat yaitu wahyu atau bukan wahyu. Saya ulang, ini hanya melihat wahyu atau bukan wahyu. Jadi eksistensi bil masur adalah wahyu. Berarti kalau bukan bil masur, bukan wahyu. Ya kan? Oke. Berarti bagaimana? Pendapat sahabat dikategorikan wahyu? Ya, bisa saja 90%. Ya, bahkan lebih. Pendapat sahabat itu bisa saja dikategorikan wahyu. Ya kan? Walaupun itu pendapat sahabat, tetapi itu bahkan bisa hadis marfu. Hadis marfu, marfu ya. Anggap kalau sahabat tadi apa? Mauquf ya, hadis mauquf. Anda sudah belajar studi Quran, studi hadis. Kalau sahabat itu hadis mauquf, oke, secara umum. Kaulianya. Tetapi ketika sahabat berkomentar, kaul berpendapat, bisa saja itu adalah hadis marfu. Bisa saja hadis itu marfu. Ari Azhari. Benar atau salah? Ketika sahabat berpendapat, boleh saja itu adalah hadis marfu dari Nabi. Benar atau tidak Ari Azhari? Sebelum kita lanjut, kita harus sepakati dulu. Ah, kenapa bisa? Apa alasannya? Kenapa bisa? Karena Kenapa sahabat bisa? bertemu langsung dengan Nabi. Karena hadis kaulianya sahabat itu bisa saja hadis marfu yang fi'li. Hadis fi'li Nabi. Ya kan? Hadis fi'li Nabi. Aku melihat Nabi ketika sholat meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Dan seterusnya. Walaupun itu ucapan sahabat. Aku ketika sholat meletakkan di atas dadanya. Ketika takbir sejajar dengan apa. Itu kan. Itu ucapan sahabat. Ucapan sahabat. Ya. Tetapi fi'linya Nabi karena fi'linya Nabi ini kan hadis kita kan ma'urifa ila Nabi min qaulin wa au fi'lin ya kan itu kan berarti walaupun sahabat yang ucapkan dari lidahnya sendiri tetapi itu fi'linya Rasul berarti kalau begitu apa wahyu ya itu kan wahyu di mana kita dapat asbabun nuzul sahabat Nabi kan bilang begitu. Oh ini sudah Nabi masa sudah Nabi yang menjelaskan. Nabi lagi tidak. Kita dapat kategori asbabun nuzul dari mana? Dari sahabat. Tapi asbabun nuzul itu asbabun nuzul termasuk apa? Termasuk tafsir yang bil maksur. Ya, kalau ada asbabun nuzul bukan itu asbabun nuzul bagian dari birra'yi. Tidak. Ya, Makkiyah Madaniyah ini diturunkan di mana? Ketika Nabi musafir atau tidak? Ya kan? Mukim atau musafir, Mekah atau Madinah. Siapa yang menyampaikan itu? Sahabat. Sahabat. Maka kalau begitu, identik ucapan sahabat adalah wahyu. Karena ia langsung melihat, menyaksikan, mendengarkan dari sumber wahyu. Yang kedua, sahabat itu gurunya cuma satu. Ya, sahabat gurunya cuma satu. Yaitu Nabi Muhammad. Jadi ketika sahabat pintar, ketika sahabat ada pengetahuannya, padahal sahabat kan dari nol, bahkan dari minus. Beberapa sahabat sebelumnya musyrikin, ya kan? Sebelumnya kafirin, ya kan? Oke, kita lanjut. Berarti dari minus, bahkan dari nol. Siapa yang ajari itu Islam? Sumbernya cuma satu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada juga sigar sahabat yang berguru kepada kibar sahabat, tetapi namanya sahabat pasti beriman kepada Rasul dan semasa dengan Rasul. Berarti berguru. Sedikit banyaknya berguru kepada Rasul. Kalau begitu, sahabat gurunya cuma satu. Nabi Muhammad SAW. Sudah deh. Habis nih waktu pas jam 12. Demikian pertemuan kita hari ini. Masya Allah. Kalau mau lebih lanjut, makanya kasih Kak banyak-banyak juga. Kalau nu kasih ke sedikit-sedikit kan juga jelaskan. Tapi bagus tadi. Belum cukup, Ustaz. Masih mau didengar, dirasa. Iya, makanya habis cuma 20 menit dikasih Kak. 20 menit dia menjelaskan. Tapi kalau 30 menit, 40 menit, berapa menit dikasih Kak, penjelaskan terus, dan seterusnya. Oke, terima kasih. Demikian dari saya, kita dibatasi oleh waktu. Ya, di pasti itu cuma dikasih pakinta ya. Kasih saja, pemantik. Nah, yang lanjutkan itu kerangka pikir saya dan kerangka saya, Anda semua cari sendiri ya. Oke, demikian kita bertemu karena Allah, kita juga berpisah karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.